Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya. Ada satu pesan Tuhan yang saya terima dalam beberapa minggu ini dan saya merenungkan dan menghidupi firman, hidupi apa yang kita katakan, katakan apa yang kita hidupin. Dan saudara, hal ini kalau sampai melanda setiap orang, maka orang tidak akan bisa bertumbuh. Orang bisa menjadi tawar hatinya. Orang bisa mundur dari Tuhan. Nah saudara, dan selama pertumbuhan iman dengan Tuhan, aku pernah ngalamin hal ini. Dan sejujurnya, aku pernah tawar. Aku pernah ngalamin sesuatu yang gak enak dalam hidup. Dan sempat mundur dari pelayanan, sempat berpikir demikian. Tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan pulihkan hidup saya. Dan saya menang dalam hal ini. Nah, karena itu saya mau share tentang hal ini. Judul tema hari ini adalah bicara tentang mengatasi kekecewaan. Dan Yesus menjawab kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dari satu ayat ini ada 3 kebenaran yang akan memulihkan kehidupan seseorang. Poin pertama, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, teman-teman Hopeng Siang Ho, kata apakah yang paling banyak diungkapkan sama Yesus? Orang. Siapakah orang itu? Itu bisa suami istri. Suami bisa kecewa sama istri. Oke? Istri ngomong sama suami, "Pak, dulu papa sangat menggemaskan. Nges kawin 20 tahun, mengenaskan." Suami ngomong sama istri juga, "Sama mam, mama dulu sangat menggairahkan. Sekarang menggerahkan." Geus gendut. Orang tua bisa kecewa sama anak. Sudah dididik, disekolahkan, bertumbuh besar. Tetapi beda. Anak bisa kecewa kepada papa dan mama karena selalu cina ngamuk. Pemimpin bisa kecewa kepada bawahan. Bawahan bisa kecewa kepada atasan. Jemaat bisa kecewa sama boksu, gembala, boksu, ditabok bisu. Ya. Boksu kecewa sama jemaat, dikotbahin setiap hari, ente rubah-rubah. Gitu-gitu kene. Sudah berbusa-busa Pak Andi 20 tahun. Tanu Cilepeng tetap Cilepeng. Amsyong atuh. Kecewa. Semua bisa kecewa. Bapak, Ibu, teman-teman. Semua bisa kecewa. Nah, Alkitab mengajarkan bagaimana caranya supaya kita tidak kecewa kepada manusia. Ayat ini sangat luar biasa. Tetap lebih baik fokus saja ke sini. Adalah ayat ini mengatakan Roma 15 ayat yang ke-7. Ini adalah ayat yang akan menjawab hubungan secara personal. Yuk kita baca sama-sama. 2-1. Oleh sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara diterima Yesus apakah karena saudara orang suci? Sanes. Ayat bahasa Sunda. Saudara diterima Yesus apakah karena saudara adalah orang baik? Saudara diterima Yesus apakah karena saudara melayani Tuhan? Saudara melayani dan diterima Yesus apakah karena saudara kasih perpuluhan? Bukan. Saudara diterima Yesus bukan karena amal, perbuatan, dan yang lain-lain.
Saudara diterima Yesus apa adanya karena apa? Tuhan mencintai saudara karena kasih Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan amin. Nah, prinsip ini Bapak, Ibu, Saudara. Inilah yang bisa membuat kita bisa menerima orang apa adanya. Seperti Yesus telah menerima saya orang yang bejat. Orang yang kotor. Orang yang gak baik. Yesus menerima saya apa adanya. Dengan demikian juga saya akan belajar menerima orang apa adanya. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, baik itu orang lain, baik itu orang jahat, baik itu siapapun juga. Seperti apa? Seperti Yesuslah kuncinya. Yang mendrive kita bisa menerima. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita baik, bukan karena ilmu psikologi dari Carnegie. Bukan. Tetapi apa? Karena Kristuslah yang memampukan kita menerima orang apapun yang terjadi. Kok nggak ada yang nyebut amin, saudara? Amin nggak amin harus amin, katakan amin. Nah, dalam konseling saya dibukakan satu pewahyuan baru. Saya dari dulu suka mengajak gini, terima dong orang lain apa adanya. Terima kuat dong. Tetapi nggak bisa. Nggak bisa. Susah sekali. Sampai satu saat aku mengalami kebenaran. Ternyata begini saudaraku. Orang yang belum bisa menerima dirinya. Berdamai dengan dirinya. Selalu dia akan kosong. Dan menuntut orang lain tanpa batas. Ketika seseorang merasa kurang terus. Ya, baik di dalam kekayaan, dalam prestasi, dalam pelayanan. Kurang terus. Maka dia akan nuntut itu. Harus terus. Dan gak pernah ada ujungnya. Orang-orang yang belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Mana mungkin orang buta bisa menuntut orang buta. Gak mungkin bisa menerima orang lain. Gak mungkin bisa menguatkan orang lain. Karena dia sedang sakit. Kenapa sakitnya? Dia tidak berdamai dengan dirinya karena Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, ada yang konseling di rumah suami istri. Percaya bukan jemaat ini. Nun jauh di sana. Di Gunung Butongpai. Nah, dia katakan, Pak Tim tolong ya. Kenapa? Istri saya main sama anak-anak dan saya di TSM. Bukannya main putar-putar. Dia naik ke tingkat 4. Kesinggung sedikit saja soal makan. Dia naik ke tingkat 4. Dan mau terjun bunuh diri. How? Saya katakan pasti ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Oke? Ketika ditesnya di ESC-nya benar. Pada waktu dia sedang tenang intimnya 6 mentok. Tetapi ketika dia ada musibah, tekanan dari 6 langsung jadi 1. Itu bisa bunuh diri orang. Aneh sekali. Dan ketika ngobrol malam, konseling, ngobrol sebentar. Saya tanya satu hal aja. Sudah berapa tahun menikah? 15 tahun. Apakah kamu bahagia dengan suami kamu? Dia diam. Dan dia mulai mukanya merah. Dan nangis. Dia ngomong gini kata-kata. Penyesalan saya seumur hidup Patim adalah menikah dengan bajingan ini. Suaminya untung gak pingsan. Saya katakan tenang dulu Pak. Teman, tenang. Jangan marah ya. Tenang dulu. Tenang dulu. Pacar pertama saya. ITB. Fakultas. Yang ini Patim. Fakultas. Pacar saya ganteng, semeter 82. Yang ini pendek dan buntet. Pacar saya yang kedua kaya. Yang ini, cerita saya. Ujung-ujungnya dia kata, saya menyesal. Dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya kesimpulannya adalah, saya bawa dia kepada apa? Pengenalan, tes tetap. Kepada pengenalan Kristus. Dia hanya bisa menerima kegagalan dia. Suaminya. Dia belajar bahwa dia berharga. Bukan karena dia pandai. Dia berharga bukan karena dia dari Unpar sekolahnya. Dia berharga bukan karena suaminya kaya dan lain-lain. Dia berharga kenapa?
Karena Yesus sayang buat dia. Dan poinnya adalah, saya katakan, mari ampuni. Bukan ampuni suaminya. Bukan ampuni orang lain. Siapa yang diampuni dulu? Saya katakan, yuk kita doa. Ampunin diri kamu. Kamu sudah diampunin oleh kasih Tuhan. Bang! Hidup orang ini pulih. Dan hari ini Tuhan dahsyat buat dia. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu teman-teman. Kalau ada orang-orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Baik kegagalannya, baik fisiknya. Pak Timku naonnya hidung saya cut beraya aja terus. Kenapa ya saya cadel, begitu nyebut cadel sedikit langsung marah. Kalau saya sudah berdamai dengan diri sendiri, walaupun tidak bisa nyebut orang, saya bahagia. Kenapa? Sudah berdamai dengan diri sendiri. Yang ente. Berdamai dengan diri sendirinya. Saudara, saya pikir ini hanya karena dia ada masalah. Tetapi saya sangat terkejut sekali. Ketika mentor aku, salah satu mentor aku, yang membuka saya bisa menulis buku adalah Samiton Pangela. Ketika aku pertama kali bertemu dan dia membukakan mindset paradigma. Anugerah Tuhan 20 buku ini saya hutang jasa. Kasambah yang membukakan, kamu punya potensi untuk bisa menulis. Ketika dia hamba Tuhan, teman K.E.D. Leo. Dan aku berani ngomong karena sudah khotbah di sini. Kan dia boleh ya. Dia hamba Tuhan yang luar biasa. Bisa jatuh dalam dosa. Hampir 10 tahun. Maafkan, dia bisa berzina, bisa hancur. Waduh, kalau orang gitu bisa gitu, apalagi dengan jemaat. Saya tidak jamin, saudara. Dan ketika dia terbuka, apa yang dia bisa pulih dalam hidupnya. Ternyata selama pelayanan dia 20 tahun lain, dia mengejar yang namanya pelayanan menjadi nomor 1. Dia mengejar namanya sesuatu yang 20.000, 30.000 jemaat. Tetapi sebenarnya itu adalah kekosongan hati dia. Setelah dia menyimpulkan, saya bayangkan hamba Tuhan yang luar biasa. Setelah 30 tahun dia sadar. Dan dia membuat bukunya. Judulnya apa saudara? Berdamai dengan diri sendiri. Pulih. Dan sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan amin. Saudara, kata kuncinya adalah berdamailah karena Kristus. Dengan siapa? Terimalah Anda karena Kristus. Mengasihi dan ampuni saudara. Ketika saudara bisa menerima kasih ini, akan lebih sangat mudah Anda menerima semua orang dalam hidup ini. Anda akan bisa menerima dalam keadaan bagaimanapun orang lain. Kenapa? Kuncinya adalah Yesus telah menerima saya. Dengan demikian, saya juga menerima Anda karena Kristus. Katakan amin. Saya percaya prinsip ini adalah prinsip yang paling dahsyat di dalam aspek kehidupan. Patim gak ngerti. Suami saya aduh egoisnya. Aing geus hayang teh hayang. Muka kuning hijau biru, kumis seperti gagang telepon. Apa saran Patim untuk suami model begini? Saran saya, terimalah dia seperti Kristus telah menerima Anda. Boleh didoakan? Boleh. Boleh dikrembat kepalanya? Digocok-gocok? Boleh. Boleh didoakan, Tuhan kalau dia gak berubah, angkatlah dia ke surga Tuhan. Jangan, itu jangan. Saudara, saya mau sampaikan. Jangankan dia berubah. Jangankan kita ingin dia berubah. Dia sendiri berubah, gak bisa. Stop. Bagi pasangan yang menuntut suaminya, istrinya berubah. Sampai mati gak akan bisa. Menuntut, menghakimi, dan menghujat gak bisa. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubah pasangan kita. Bagi tepuk kata-kata. Amin.
Sumber dari semua perpecahan adalah tuntut pasangan Anda berubah. Tuntut dia, hakimi dia. Tangking dalam nama Yesus. Nah, dari ayat ini, poin satu orang. Yang kedua adalah melayani. Orang yang paling kecewa di dunia adalah orang yang selalu berpusat kepada diri sendiri. Saya harus dilayani. Saya harus dipuaskan. Orang miskin tidak mungkin bisa memberi. Kerek. Orang kaya lah yang bisa memberi. Memberi di sini bukan secara materi saja. Orang yang miskin jiwanya selalu kelaparan, kosong. Nggak mungkin bisa menguatkan orang lain dan melayani orang lain. Hanya orang yang kaya jiwanya. Hanya orang yang kaya secara kapasitas hatinya. Karena Tuhan bisa melayani orang lain. Saudara lihat, semakin kita menuntut hidup untuk diri sendiri. Aku semua, lihat. Orang itulah yang paling menderita di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajarlah melayani orang lain. Sebenarnya ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, yang diuntungkan bukanlah Tuhan saja. Saudara yang diuntungkan Tuhan. Karakter saudara akan semakin luas untuk bisa memberkati orang lain. Seperti tadi, paduan suara Cimemei tadi. Ya, usia indah ya. Wow, 2 kali. Ha? Usia bahagia, usia indah. Beda seketik. Untung terkecewa. Ya, melayani. Kuatkan orang lain. Berkorban untuk orang lain. Aneh, semakin kita melayani orang lain. Aneh, semakin kita dikuatkan karena melakukan hal demikian. Katakan amin. Beberapa bulan ini aku suka ditanya. Terutama sama jemaat Setiabudi. Pak Tim ikut saha. Kunaon hanya ke sayanya. Karena mungkin tahu aku sangat amat terbuka apa yang Tuhan mau. Saya jawabannya gini. Sampai Yeyen dia ngomongin, Yen amun aya nanya gitu jawabannya kieunya ulah bedanya, kudu sahatinya. Bisi jemaat pusing. Ikut Tuhan Yesus. Oh, Fatima, Tuhan Yesus mah enggak kelihatan. Saudara, Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan 8. Gak usah dibuka, pasti ayatnya ada. Mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia akan seperti semak bulus yang akan hancur dan habis. Tetapi ayat ini mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, jemaat dan saya dan semua harus belajar. Kita harus mengandalkan bukan manusia, tetapi Tuhan. Saya mau menghormatin Pak Andi Setiawan sebagai gembala saya di Setiabudi. Saya menghormatin Pak Roni Kukito sebagai pimpinan saya di BNB. Saya menghormatin Pak Edi Leo, Kak Edi Leo sebagai mentor saya. Saya sangat menghormatin Pak Niko dan yang lain hamba Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saya belajar tidak mengandalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan. Yang kita harus andalkan adalah hanya Tuhanlah andalan kita. Sangat bahaya sekali kalau ada seorang gembala yang menjadi idola dan selalu berpusatnya adalah kepada saya. Kepada saya. Pemimpin jemaat harus belajar membawa jemaat bukan kepada dirinya sendiri. Tetapi kepada Kristuslah Tuhan andalan satu-satunya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, saya mau sampaikan. Saudara akan mengalami banyak kekecewaan dalam hidup. Kalau saudara mengandalkan manusia. Siapakah manusia? Manusia itu adalah bisa orang tua kita. Bisa anak kita. Bisa pemimpin kita. Bisa gembala.
Saya menghormatin hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan sebagai pemimpin dalam hidup saya. Tetapi maafkan, saya tidak akan mengandalkan manusia. Karena Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara, ayat ini Yeremia kenapa muncul? Karena dia pada waktu itu, zaman kerajaan pertama, ternyata rajanya mengecewakan dia. Raja yang kedua, Boccia, sama saja. Raja yang ketiga juga, sama saja saudaraku. Dan akhirnya ayat ini dituliskan. Saudara berjemaat bagus, katakan amin. Tetapi satu-satunya yang harus saudara andalkan, bukanlah manusia, tetapi hanya Tuhan. Saudara, kalau saudara mau mengenal saya dalam hidup sehari-hari, jangan ketika sedang khotbah. Jika khotbah mah bisa senyum semua. Siapa yang lebih tahu hidup saya? Istri saya. Ketika saya sedang turun jadi jemaat biasa. Ketika sedang kerja 8 jam, 10 jam. Ketika sedang marah dan segala macam. Dan saya mau sampaikan, manusia itu sangat rapuh. Manusia itu sangat bisa berubah. Karena itu saudara, jemaat harus dibawa kepada pengenalan yang sesungguhnya. Hanya Yesuslah andalan selama-lamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Katakan amin. Saudara, dari hal ini belajar. Orang yang kecewa kepada manusia, dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan gereja. Kenapa? Karena dia melihat manusia. Manusia semua juga sama. Hanya karena anugerah Tuhan. Lihatlah Tuhan. Dan akhirnya saya mau sampaikan. Ada yang ngomong, Pak Tim mau kemana ya ujung-ujungnya? Saya katakan, saya tetap jemaatnya Pak Andi. Ketika dia ikut PPJ, saya akan ikut di sana. Karena walaupun enggak disuruh khotbah, nyonyot saya diam, saya akan jadi jemaat tetap. Oke? Dan saya juga akan tetap jadi jemaat setia budi. Saya akan tetap melayani Tuhan. Jadi Pak Tim ini mau pilih yang mana? Kekeh penasaran. Ikut Ko Andi atau Lukas Joherli? Kekeh mana teh? Saya akan tetap di setia budi di tempat ini. Dengan gembala yang baru mungkin. Yang mungkin sisa berapa, nggak tahu. Saya tetap melayani cabang-cabang GBPPL. Ada 8 cabang. Dan saya juga tetap akan ada di PVC. Dengan tim jemaat. Nggak selesai pelayanan teh langsung nonton. Tenanawan kan? Tapi sorry. Andi, Lukas, manusia biasa. Dan aku berapa kali intent ngobrol bertiga mereka. Dan aku tahu kelebihan mereka dahsyat. Tapi kelemahannya juga loba pisan. Sarewe jeung saya. Hanya Tuhan adalah andalan kita satu-satunya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Katakan amin. Bersyukurlah kau ada yang masih tetap ada di tempat ini. Engkau tetap saudaraku dan saudariku. Jangan papanggil teh, mana yang musuh jeung saya musuh? Musuh? Yang di sini ngomong PPJ, duniawi. Ceksa. Andalan kita Tuhan. Mau di VVJ, mau di tempat ini, kau saudaraku, kau saudariku, kita perlukan misinya, tujuannya. Yesus dipermuliakan, Bandung penuh dengan kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan, katakan amin. Katakan amin. Aku ngomong semakin ke Pak Lukas, gawas teuing, kaget teuing. Siga sieun wae, tenang we. Da ieu mah jemaat Tuhan, bukan jemaat Andi. Tenang we. Yang mau tenang, tenang. Bisa ngerti? Semua baik. Semua baik. Oke. Jadi please jemaat ya, nanti kalau udah pulang jangan ngomong ini. Jadi mana ya minggu kesahan. Dari wajah sudah kelihatan. Amin. Amin. Aduh. Jadi ini mungkin khotbah saya yang terakhir di tempat ini ya. Maksudnya sama Ko Andinya. Nanti sama-sama kita. Jadi sana masuk, sini masuk. Sup lah. Sup ka dieu, sup ka ditu. Napa? Oke. Yang kedua,
Kenapa orang bisa kecewa? Yang pertama adalah orang, ya. Yang kedua adalah situasi dan kondisi. Dan ayat ini bilang begini. Oke? Yang kedua. Rencana Allah selalu yang terbaik. Saudara, tahukah saudara Lukas 7 ayat 22 yang dikemukakan Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis, disitir Yesus dari Alkitab Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Artinya gini, Yohanes Pembaptis, kamu jangan mikir menurut pemikiran kamu. Kepintaran kamu terbatas. Back to Bible, balik lagi. Apa kata Tuhan? Saudara, dalam hidup ini ada banyak kejutan-kejutan yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Karena Yesus mengatakan 13 ayat 7 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, baca 21, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara, dalam kenyataan hidup ini ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kenapa anak yang kita lahirkan bisa meninggal dunia dipanggil Tuhan? Kenapa papa yang kita sayang akhirnya di stroke dan segala macam? Kenapa saya lahir dari keluarga miskin? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada banyak hal dalam hidup ini kita nggak tahu, saudaraku. Itu rahasia, misteri, dan kita bingung. Kalau saudara terus berpikir menurut knowledge saudara, saudara akan pusing sendiri. Saudara akan bingung sendiri. Dan akhirnya kita menjadi kecewa. Karena itu kita harus balik kepada apa? Alkitab. Memang kita tidak tahu. Tetapi ayat mengatakan Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. 21. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Segala sesuatu Alkitab tidak ungkapkan apakah ini suka dan duka, apakah itu kematian, apakah itu kebangkrutan, apakah itu kemenangan, apakah penderitaan, enggak tahu. Tetapi segala sesuatu itu mungkin bisa terjadi. Artinya gini, Tuhan akan izinkan semua hal, suka dan duka terjadi dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk apa? Bukan kebaikan ini, bukan bicara tentang materi. Tetapi kebaikan menurut ayat ini adalah tidak bisa dilepaskan dari konteks ayatnya adalah menjadi serupa karakter seperti Yesus Tuhan Raja. Kok nggak ada yang sebut amin? Tuhan akan izinkan semua masalah terjadi dalam hidup kita. Mungkin istri kita begini, suami kita begini, pekerjaan kita begini. Tuhan bisa izinkan. Untuk apa? Kebaikan. Apa kebaikan? Karakter saudara dan saya akan terus diproses serupa dengan karakter Kristus. Katakan amin. Saudara, 2 tahun lagi aku akan menikah, tahun yang ke-25. Apakah begitu perayaan 25 tahun itu hebatnya hari H? Bukan. Tetapi ini adalah hanyalah gumpalan daripada proses yang sangat panjang. 25 tahun. Tapi prosesnya. Ketika seminggu pertama, aku kaget dia. Ternyata dia lincah dan jenaka. Lewas saya. Dia juga lewas sama saya. Karena senangnya tidur. Boboho. Itu proses panjang. Ketika punya anak sini lahir. Dalam keadaan kita di bawah. Wah. Ketika proses lagi aku pelayanan. 20 tahun dengan seorang teman. Ya, pertama saya sangat kagum dia. Sesudah lama jadi kaget. Dan kabur. Wah. Saya belajar. Jangan ngandelin manusia. Yang salah bukan dia. Saya yang salah. Saya banyak salah. Saya minta maaf.
Saya bekerja. Proses yang sangat panjang. Nah, proses ini sangat panjang itu tujuannya adalah karakter kita diproses seumur hidup kita. Dan ini kita bisa cerita. Jenny, tahu nggak? Papa itu dulu pernah susah. Tahu nggak? Henry, door to door. Jualan kompor Tanita. Umur 21 tahun. Baru semester 1 karena nganggur 3 tahun. Dikejar sama anjing gila. Jam 11 malam, tahu gak sih ini? Papa nangis jam 11 malam. Karena digigit dan ban kempes di kota Garut. Dari Tasik ke Garut jam 12 malam. Halo, saya menyesal kenapa lahir. Kenapa saya cadel. Kenapa begini. Kenapa papa mati. Tapi Sian Henny tahu gak? 30 tahun dari sekarang, papa bersyukur sama Tuhan. Papa pernah jadi sales. Papa kalian seorang ayah. Papa pernah dikejar anjing gila. 30 tahun proses. Kenapa papa bisa dekat dengan anak muda? Kenapa papa bisa mendengarkan orang yang mau bunuh diri? Kenapa papa bisa kasih motivasi? Karena semua dibentuk Tuhan 30 tahun. Untuk punya karakter mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Hen tahu gak? Papa pernah dibohongin sama orang lain. Tapi papa juga pernah bohongin orang lain. Kudu adil. Tahu gak? Papa pernah ditipu. Dicial duit dan orangnya kabur. Tapi jujur Sian, papa juga pernah nipu orang lain. Saeutik. Wow, proses yang sangat panjang. Bukan hari H25 tahun. Tapi proses suka dan duka. Air mata, penderitaan, pergumulan. Difitnah masih tetap bisa ngampunin. Ada kesempatan untuk berbuat curang, nipu. Saudaraku, sampai kapan? Sampai kesempurnaan karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Besi menajamkan besi. Manusia akan menajamkan sesamanya. Seumur hidup kita. Kita akan diproses Tuhan. Amin, saudara. Saudara berbahagia dengan istri saudara? Bersyukur. Suami saudara? Galak, ente naon supaya Anda sabar. Yes, dengan jemaat ini bersyukur. Supaya yang diandalkan bukan Andi Setiawan. Tapi hanya Tuhan Yesus Kristus Raja. Katakan amin. Kemarin aku ngobrol sama Andreas Nawawi. Kenapa Yarim dipanggil Tuhan pada waktu umur 42? Saya katakan supaya Yarim tidak jadi figur yang kuat khotbahnya. Diangkat ke surga duluan. Dan muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Tapi kok Andi mah enggak. Jangan doa. Jangan salah tafsir. Tapi kalau Anda mengandalkan Andi lebih dari Tuhan, saya tidak ngomong. Sorry kok Andi. Nanti siang makan di mana? Amin saudara. Yang andalan kita adalah Yesus Tuhan. Katakan amin. Untuk apa? Karakter kita menjadi serupa dengan Kaman. Nggak ada jalan lain. Yang terakhir. Beberapa menit terakhir. Saudara, pernahkah saudara membaca kenapa Tuhan mengkeraskan hati Firaun pada saat bangsa Israel dibebaskan, ya, masuk ke Kanaan sampai ada 10 Tuhan, 10 tulah. Sampai tulah ke-10 apa saudara ingat? Anak sulung bangsa Mesir semuanya mati. Tapi kenapa ya? Firaun tetap keras hatinya. Berdegang. Tetap hatinya sangat membatu. Kenapa? Begitu saya baca, saya kaget. Ternyata sutradaranya ini. Baca sama-sama. 2-1. Tetapi aku akan mengkeraskan hati Firaun. Ternyata yang membuat sutradara sampai 10 Tuhan. Tulah ke-1, tulah ke-2, tulah. Kunaon keras wae. Teh si Firaun teh henteu ngarti. Keras pisan mah teh kapal batu pisan. Ternyata siapa yang membuat itu? Ada Tuhan ternyata. Di balik semua peristiwa dan masalah, percayalah. Tuhan masih berdaulat mengatur dunia ini. Indonesia dalam keadaan begini dan segala macam. Ada rencana Tuhan. Revival kedua saatnya akan terjadi.
Untuk apa Tuhan? Iseng-iseng. Enggak, ayatnya adalah. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di balik semua peristiwa suka dan duka, baik atau tidak baik, apapun terjadi. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa apapun terjadi. Seandainya saudara lahir cacat, maafkan. Seandainya saudara hidup di bawah. Seandainya saudara ada di dalam atas segala macam. Asal saudara jalan dalam kebenaran, semuanya akan jadi baik. Yang terakhir adalah terakhir. Keyboard, silakan maju ke depan. Keyboard aja, Wendy. Ada 3 hal yang membuat manusia kecewa. Pertama adalah orang. Dan Alkitab sudah menjawab, terimalah seperti Kristus menerima kita. Katakan amin. Yang kedua, masalah yang tadi adalah masalah situasi, kondisi bisa berubah setiap saat. Alkitab menjawab dengan apa? Apapun yang terjadi, rencana Tuhan selalu adalah yang terbaik. Katakan amin. Katakan amin. Saudara nggak ngerti, tapi satu hari saudara akan ngerti. Apa yang Tuhan buat selalu baik ujungnya. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Ini yang paling dahsyat. Ada hubungan dengan khotbah Ibu Ona dengan singkat saja. Yang ketiga, manusia paling takut itu apa? Apa yang membuat manusia paling takut? Miskin? Cerai? Sengsara? Apa? Begin with the end. Manusia akhirnya ada di mana? Di kuburan. Manusia paling takut adalah kematian. Yohanes Pembaptis takut dia mati. Yesus jawab dengan ayat ini. Yohanes di Gua Makeus gelap akan mengakibatkan dia menjadi buta. Di Gua Makeus setiap hari dingin 0 derajat Celcius akan melihat dia menjadi lumpuh. Lembab akan membuat Yohanes Pembaptis kusta. Ombak berdesing setiap saat membuat dia takut menjadi tuli. Yang terakhir, dia akan dipancung. Yohanes Pembaptis takut kematian. Dan Yesus jawab Lukas 7 ayat 22. Yohanes Pembaptis, dengar. Orang buta akan melihat. Orang lumpuh akan berjalan. Orang kusta akan menjadi tahir. Orang tuli akan mendengar. Dan siapa yang mati akan dibangkitkan Tuhan menjadi warga kerajaan Allah. Saudara, ketika Yohanes Pembaptis mendengar itu, dia hanya siap dan dia mati, dipancung. Dan kepalanya dimasukkan ke talam daripada kerajaan. Artinya, kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Alkitab katakan, kenapa kita harus takut kematian? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kau yang jemput amin. Katakan amin. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kau di dalam dunia, bagiku hidup adalah pesta pora, mati adalah sia-sia. Kau di dalam dunia, bagiku hidup adalah pesta pora, kehancuran. Bagiku hidup adalah neraka. Tetapi Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Katakan amin. Mental juara ini harus terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita harus kecewa kepada yang namanya materi, fisik, dan yang lain manusia? Kenapa kita harus kecewa kepada situasi, kondisi yang bisa berubah walaupun kita di bawah karena tujuannya baik? Mati pun kita bersyukur. Karena Tuhan janjikan, barang siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan selama-lamanya. Katakan amin. Mental ini adalah mental seorang murid Kristus. Dan ayat terakhir adalah mengatakan adalah, baca sama-sama, 2:1. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa
dan menolak aku. Yohanes Pembaptis dipulihkan Tuhan, mati secara martir bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita pegang 3 prinsip hidup ini, tidak akan kita kecewa. Berbahagialah saudara, karena saudara tidak kecewa dan menolak Kristus. Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.